Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 semua masih kita berjumpa bersama di Ini Rosikan. Salawat serta salam dan pelimpahan panjang dan curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Oke, tadi kan kakak udah sebutin rundown nih. Abis ini ada apa kak? Biar kita semangat, ini kita SBking dulu lah ya. Sesuai umur kita SBking dulu ya teman-teman. Seru banget nih pastinya. Boleh kakak, kita main ice breaking. Nah, kira-kira dari teman-teman menebak ini gambar apa? Ayo, ini kalau Nah, dari hewan apa? ya, kalau dari gambarnya sih udah kebuka banget ya. Ini hewan apa? Ada opsi-opsi. Kali ini lagi bebek, malahnya nggak tahu ya malahnya. Bebek, Nanti kan. itu kucing. Udah ya. Oke, kita coba ya. Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah gambar. Satu, dua, Di sini ada barcode pretest, boleh di scan terlebih dahulu untuk teman-teman yang belum mengisi pretest. Kami tunggu waktunya sampai 5 menit. yang belum makan. Udah, oh, sebentar lagi. Sebentar lagi. Udah setengah. Ya, di situ. Itu pretest. Oke. Kita langsung sambut saja. Kak Arisa Putri dipersilahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua di sini. Semoga apa yang sudah atau akan kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Nah, adapun materi yang akan kita bahas di sini cukup kompleks gitu. Yang pertama kita akan bahas terkait mitos dan juga fakta dari psikologi. Ya, betul. Ternyata gangguan kesehatan mental bukan menandakan bahwa orang itu punya kepribadian yang teman-teman kita bisa lihat dalam sehari-hari. So, kita nggak selamanya happy dong dalam sehari-hari. Ada situasi-situasi yang memang mungkin nggak sesuai sama harapan kita. Buat kita sedih, buat kita stres, buat kita takut, buat kita khawatir. Maka dari itu gangguan kesehatan mental bukan mau ciri kita pribadi yang lemah gitu. Jadi gangguan kesehatan kita bisa terjadi ke segala apapun. Nah, speakingnya itu namanya dia yang orang yang apa ya? Dia yang salah, kita yang terperangkap. Nah, jadi caranya adalah Oke, selanjutnya karena kita udah fresh nih ya, udah mulai siap lagi untuk menyambut materi yang kedua dari kakak cantik yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Kak Ego. Makasih Kakak Egi atas briefing dan sambutannya. Oke, jadi di sini saya sebagai pemateri kedua akan nggak sedikit sih, lumayan banyak juga, akan menambahkan pemaparan dari Kak Anita tadi. Jadi gimana teman-teman, tadi briefingnya seru nggak sih? Jadi soalnya nggak ada yang udah ngantuk-ngantuk sedikit gitu, jadi kita nge-breaking ice tersebut gitu kan. Jadi lanjut, next ada pembahasan mengenai, nah tadi kan kita udah ngebahas tentang apa aja sih psikologi, psikolog dan psikiater itu ya. Nah gimana sih kalau misal kita atau mungkin nanti adik-adik kita Kak, atau saudara-saudara kita ini nih masuk menyelami ilmu-ilmu psikologi itu seperti apa gitu kan. Nah di sini syarat-syaratnya ada 3, psikologi, psikolog, dan psikiater. Ilmu psikologi itu orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu psikologi. Nah dengan latar belakang strata 1, strata 2, strata 3 dan bidang psikologi. Ilmu psikologi ini, psikolog dan psikiater pun juga disebut ilmu psikologi karena sama-sama apa ya, ahli di bidang ilmu psikologi itu. MPSI dan MSI, ada yang tahu nggak ini perbedaan MPSI itu apa? Oke, makasih. Jadi benar MPSI itu Magister Psikologi. Nah kalau MSI juga Magister Psikologi, tapi itu ranahnya Science, Magister Science. Nah Magister Science ini tuh beda sama Magister Psikologi. Kalau Science itu lebih ke, yaitu ranahnya ke peneliti, sebagai mengembangkan keilmuan berkaitan dengan kesehatan mental tanpa memberikan penelitian dan tidak dapat melakukan diagnosis medis, tapi dapat memberikan
pelatihan, training dan segala macamnya sampai PHK atau habis masa kontrak itu di apa sih di Prowi gitu kan orang lain di organisasi gitu kan. Nah itu untuk menjaga produktivitas karyawan. Karena karyawan itu kayak sumber daya yang bisa dilakukan teman kalian sama teman kalian gitu yang memiliki umur yang setara gitu, yang sama sedaya gitu. Terus sebagai asisten psikolog ini bisa di berbagai bidang. Kalau di psikologi pendidikan pasti ngebantuin dosen-dosen buat bikin soal, ngebantuin dosen-dosen buat bikin apa ya materi pembelajaran gitu. Spesiali sebagai konselor itu sendiri, asisten psikolog tuh membantuin dia untuk menginterpretasi data. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Angkat tangannya. Iya boleh. Perkenalkan, nama saya Kemal Nurita. Oke, ada dua pertanyaan. Tadi kan sempat membahas tentang peran orang psikolog di bidang terapis ya. Apakah seorang terapis itu memang bakat individu atau memang ada pelatihan? Oke. Karena saya pernah dengar orang-orang terapis itu ketika dia kayak orang apa ya, hipnoterapi kan, itu kan memang bakat kan. Kadang ada juga yang dia udah berlatih tapi dia nggak bisa hipnoterapi, itu kan menjadi pertanyaan. Maksudnya saya butuh jawaban apakah benar seperti itu. Yang kedua, terus yang perihal tadi untuk psikolog itu ya apa usaha, ada nggak mungkin suatu gambaran dari pemateri untuk mengarahkan jika ingin membuat usaha baru dengan mungkin dari zamannya tadi kan orang kayak gitu kan juga melihat kan dari sisi perkembangan itu mungkin bisa tolong. Oke, terima kasih Fatul atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab kakak-kakak pemateri. Tadi Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi tadi tuh pertanyaan yang pertama mengenai terapis ya. Terapis itu emang bakat atau ada pelatihannya gitu. Di sini kalau yang aku tahu sudah tahu ya, kalau terapis itu tuh ada pelatihannya. Jadi enggak langsung semata-mata Psikologi juga bisa hipnotis orang. Misalnya nanti saya pulang dari sini si kakak ini saya hipnotis lagi ngambil hartanya atau apanya gitu. Enggak bisa karena kita lebih kepada lagi-lagi kakak punya metode ilmiah. Tadi ada observasi, ada wawancara yang lebih bisa menunjukkan ini yang ilmiah gitu, yang nggak sembarangan gitu. Terus mengenai tadi untuk psikologi kewirausahaan itu apa sebaiknya kita lakukan kalau kita mau membangun suatu usaha gitu. Nah kalau untuk dari psikologi sendiri itu nggak lepas dari namanya riset. Jadi dalam psikologi kewirausahaan kita harus pertama kita harus riset dari segi usaha yang akan kita bangun misalnya. Mungkin kan mirip dengan anak-anak yang kayak bisnis kayak gitu ya. Tapi bedanya psikologi itu risetnya tentang perilakunya. Kayak kemarin kita pernah ada mata kuliah tentang kewirausahaan. Kita sama nih kayak anak bisnis sudah dong. Tapi sebelum kita harus bisa riset. Kalau itu saya nih sama kelompok saya dan cemilan. Kita harus target dalam sehari itu 100 bisnis dijual. Terus di situ yang kita lakuin itu adalah riset pasar. Apa sih yang kalau itu kan sasarannya, sasaran kita. Halo Kak, boleh dong pesan-kesannya untuk acara hari ini? Pesannya ya acaranya bagus guys, benar-benar bisa nambah ilmu buat gue yang nggak tahu apa itu psikolog gitu kan. Oke, terus satu kata untuk hari ini apa? Satu kata untuk hari ini, selalu ceria untuk semuanya. Kesannya apa namanya dapat ilmu lebih tentang psikolog. Untuk pesan kedepannya semoga awalnya lebih banyak lagi cara-cara edukasi seperti ini. Satu kata untuk hari ini Kak. Gokil. Thank you. Kata untuk hari ini Kak. Lapar. Lapar. Kata untuk hari ini.
Kece. Yeay, satu kata untuk hari ini. Satu kata untuk hari ini. Satu kata untuk hari ini. Yeay. Bi. Bagus. Cek, ngantuk. Ngantuk. Satu kata untuk hari ini keren banget sama pematerinya. Udah ngomong tadi. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Kak. Well. Satu kata. Yeah. The best. Oke, thank you guys.